Haleluya, puji nama Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Kita baca di ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-36. Sekali lagi, Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Kita baca di ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-36. Bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tentunya masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia ya saudara-saudara. Kemarin di tanggal 17 kita sama-sama sudah merasakan suasana meriahnya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah saudara-saudara, berbicara tentang kemerdekaan, saya yakin dan percaya kita juga sebagai orang-orang percaya inginkan kemerdekaan, bagaimana kita merdeka bebas dari segala kuk perhambaan, dari segala dosa. Saudara-saudara, kalau di zaman dulu, di zaman perang ya saudara-saudara, rakyat Indonesia, bahkan para pahlawan-pahlawan Indonesia berperang, angkat senjata untuk melawan penjajah. Dan kita di zaman sekarang tidak lagi seperti itu. Tetapi banyak hal yang memang kita harus perangi dalam kehidupan kita di tengah-tengah bangsa ini. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan saudara-saudara, kita juga ingin dimenangkan atau dimerdekakan dari perhambaan. Perhambaan apa saja saudara-saudara? Tentunya dari segala dosa-dosa yang mengikat kehidupan kita. Saya baca kembali di ayat yang ke-34, tadi firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, saudara-saudara. Dan bagaimana agar supaya seorang hamba ini boleh dimerdekakan, saudara-saudara? Di ayatnya yang ke-35, berkata, "Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Nah, di sini saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa seorang hamba tidak bisa tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap. Apa maksud dari perkataan Yesus ini saudara-saudara? Kalau kita kembali di zaman bangsa Israel saudara-saudara, bagaimana seorang hamba atau seorang budak saudara-saudara, mereka tidak memiliki hak atas hidupnya sendiri saudara-saudara. Bahkan bernafas saja saudara-saudara itu mereka sudah bersyukur, karena mereka adalah seorang hamba, seorang budak yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Dan bagaimana caranya agar supaya seorang hamba, seorang budak ini dimerdekakan saudara-saudara? Dikatakan saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin saya ajak kita bersama-sama belajar bagaimana seorang hamba itu dimerdekakan. Yang pertama saudara-saudara, dengan cara dibeli. Nah saudara-saudara, di masa itu ketika seorang hamba, seorang budak dibeli, maka dia merdeka saudara-saudara. Dan yang kedua, dengan cara apa saudara-saudara? Diadopsi. Seorang budak, seorang hamba yang diadopsi atau diangkat menjadi anak, maka dia merdeka dari perbudakannya itu. Dan yang ketiga saudara-saudara, kalau dia wanita, ketika seseorang menikahinya, maka dia bebas dari perhambaan. Ini berbicara tentang perhambaan, perbudakan yang terjadi di zaman Israel, saudara-saudara, bangsa Israel. Nah, apa maksud? Apa yang dapat kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara? Inilah juga yang dilakukan oleh Yesus, oleh anak Allah, oleh anak ini yang dimaksud oleh firman Tuhan di ayat yang ke-35. Bahwa anak ini, melalui anak, kita dibeli. Firman Tuhan berkata kita sudah dibeli dan lunas dibayar di atas kayu salib. Dan diadopsi, kita diangkatnya menjadi anak saudara-saudara. Dan kita dinikahi. Sebagai gereja Tuhan, kita adalah mempelai wanita saudara-saudara. Oleh sebab itu, melalui penebusan
Yesus di atas kayu salib. Kita percaya kita sudah ditebus, sudah dimerdekakan dari segala perbudakan, dari segala perhambaan yang mengikat kita, saudara-saudara. Kita bersyukur kita sudah merdeka. Amin. Kalau mungkin saat ini ada yang merasa bahwa belum dimerdekakan karena memang masih terikat dengan segala ikatan-ikatan dosa, mari di momen-momen ketika kita beribadah, cari Tuhan, saudara-saudara, mendekat, alami Tuhan, rasakan kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupanmu. Jangan jauh dari Tuhan. Kita bisa merasakan kemerdekaan yang sejati terjadi dalam kehidupan kita apabila kita mendekat dan mencari wajahnya, saudara-saudara. Firman Tuhan sudah datang bagi kita pada saat ini, bahwa seorang hamba, bahwa seorang yang diperhamba oleh dosa ini, saudara-saudara, dia akan bisa dimenangkan, dimerdekakan melalui anak itu, yaitu Yesus Kristus. Dengan cara dibeli, dengan cara kita diadopsi, dengan cara dinikahi, saudara-saudara. Itulah kemenangan-kemenangan yang kita sudah terima melalui penebusan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin. Saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Kita sudah dilepaskan dari segala kuk perhambaan, dari segala kuk dosa yang menindih kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami. Ajar terus kami untuk selalu setia kepada Engkau dan dijauhkan kami semua dari segala kuk-kuk perhambaan yang membuat kami jauh dari Engkau. Moga seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Film Lati Mas dimanapun berada ya Tuhan. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.